Selamat sore Bapak Ibu, bertemu kembali di setiap sore dengan kami dari KMP, Komunitas Membangun Positivity. Jika sebelumnya melalui Zoom kita bertemu, sekarang melalui Facebook Live. Tentu karena Facebook Live memiliki beberapa kelebihan. Hanya ada beberapa perbedaan, Bapak dan Ibu sekarang bisa merespon apa yang kami paparkan atau bahas melalui teks di dalam kolom komen ya. Itu akan kami respon segera. Dan diskusi ini tentu akan lebih berjalan lebih panjang dan terus. Hari ini topik kita adalah anak dengan kekerasan dan dampak sosial di masa depan dalam perspektif neuroscience. Dampak sosial di masa depan biasanya setiap kali ada kejadian kekerasan yang dilakukan oleh anak, kita berhenti di sana. Padahal kita harus membahas dampak sosial dari anak-anak yang melakukan kekerasan ini beserta juga dengan korban-korbannya. Ada 3 slides. Di slides ini isinya sudah kami ulang-ulang di diskusi sebelumnya, yaitu mengenai kami, siapa, lalu juga kenapa kami mempromosikan ini, uh, antara lain karena beberapa perubahan positif yang terjadi pada kami. Um, Presentasi yang kami paparkan sekarang ini bisa nanti di-download di link yang kami sediakan. Jadi bisa dibaca lebih mendetail lagi apa yang kami sampaikan di dalam slide ini atau slide yang lainnya. Slide ini sebenarnya sudah berulang juga, tapi saya kira perlu kami sampaikan meskipun berulang, karena barangkali ada yang baru pertama kali mengikuti diskusi kami, yaitu topik utama dari diskusi yang kami selenggarakan tiap Sabtu sore ini adalah tentang cara memaksimalkan fungsi otak dan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari, seperti kecerdasan, kemudian juga produktivitas, kreativitas, inovasi, ketangguhan dalam situasi sulit, juga kecenderungan pada kebajikan dan kesehatan. Ada 5 cara yang kami sering sampaikan dan sudah kita diskusikan dalam diskusi-diskusi sebelumnya, yaitu cara-caranya ada salah satu meditasi, menulis jurnal positif, altruism atau kecenderungan pada kebajikan, relationship, olahraga, dan makanan, diet. Dari 6 cara ini sebenarnya menurut riset sains, dua yang paling signifikan dalam memberi perubahan positif di otak, yaitu meditasi dan jurnal positif. Meski demikian, yang lain-lain seperti altruism, relationship, olahraga, dan makanan juga penting karena untuk membuatnya lebih lengkap, atau jika salah satu terabaikan bisa melakukan yang lain. Jangan lupa, sains terus berkembang, sehingga apapun yang kita ketahui juga harus terus berkembang. Topik kita hari ini mengenai anak dengan kekerasan. Itu karena terinspirasi dari kejadian beberapa minggu lalu, yaitu tanggal 16 Oktober di Musirawas, Sumatera Selatan ya. Kita mungkin udah nyaris lupa karena media sudah berhenti memberitakannya barangkali. Jadi ada seorang anak SD kelas 5 lumpuh total setelah dianiaya di lingkungan sekolah oleh teman-temannya. Dokter dari rumah sakit di Musirawas yang merawat anak ini memperkirakan kemungkinannya untuk sembuh hanya 20%. Tentu ini satu yang memprihatinkan. Namun ada lagi yang sebenarnya yang memprihatinkan yang nanti akan kami bahas. Nah, berita ini nggak muncul lagi di permukaan, saya kira ya. Saya belum melihatnya lagi karena memang nggak jadi headline. Jadi motif dari teman-teman yang mengeroyok korban ini saya nggak tahu karena nggak diberitakan.
Biasanya yang terungkap itu setiap kali kejadian seperti ini adalah mereka bilang, para pelakunya ya, iseng. Tentu ini mengerikan karena menggambarkan ada sesuatu yang besar dan berbahaya. Melakukan sesuatu perbuatan yang membuat orang lain terluka parah, bahkan sampai tewas, tapi mereka bilang iseng. Tentu ini satu yang serius. Uh, apakah ini kasus personality disorder, atau kasus psikopat, atau sekedar kemarahan yang tak terkendali? Mestinya itu muncul di media nanti ya, karena nanti para ahli meneliti para pelakunya atau mewawancari banyak orang di sekitar peristiwa itu. Tentu itu penting dan kita berharap itu muncul nanti di media. Karena kasus ini sering terjadi di sekitar kita dan ada aspek-aspek atau ada potensi-potensi bahaya yang sebenarnya jarang sekali terungkap di media karena memang nggak dibahas gitu ya. Bahkan ini mengenai masyarakat, mengenai negara, walaupun terjadi di lingkungan sekolah pada awalnya, tapi punya efek nanti ke masa depan yang nanti akan kami jelaskan dalam slide-slide berikutnya. Slide ini mungkin sebuah ringkasan ya dari seluruh apa yang kita bahas hari ini. Anak dengan kekerasan sebenarnya kekerasan yang mengerikan ya, adalah kasus yang selalu berulang terjadi. Kerap muncul di media massa dan tapi akhirnya biasanya setelah 1-2 minggu hilang, orang lupa. Kemudian beberapa bulan kemudian terjadi lagi atau beberapa tahun kemudian terjadi lagi. Dan seringkali juga kekerasannya adalah yang mengerikan bahkan fatal sampai tewas. Lalu biasanya ada pembahasan di berbagai media tentang peran orang tua, sekolah, pemerintah, agama, TV, medsos, internet, dan lain-lain. Meski demikian, belum menggunakan pendekatan sains baru. Biasanya pendekatannya psikologi dan lain-lain, tapi sains baru itu nggak muncul di media. Belum ada pembahasan anak yang terlahir dengan ciri psikopat. Saya beri warna kuning untuk kata cirinya untuk menunjukkan bahwa seorang anak tidak bisa didiagnosa psikopat gitu, karena kata psikopatnya sendiri juga bukan satu diagnosa atau yang biasa digunakan oleh dunia psikiatri ya. Ini hanya digunakan kata psikopat ini oleh media. Nah, anak yang terlahir dengan ciri psikopat ini bisa kemudian mempengaruhi anak lain sehingga menumbuhkan lingkungan yang berbahaya atau toxic environment bagi anak lain. Ini ada bagi bapak dan ibu yang mau mendalami atau membaca lebih jauh lagi yang mengenai penelitian mengenai ini, ada link yang saya sebutkan di sini dalam warna biru. Seperti tadi saya sebutkan, istilah psikopat sebenarnya bukan istilah yang digunakan oleh dunia psikiatri, tapi psikiatri menggunakan istilah yang lain yang ilmiah, yaitu antisocial personality disorder atau ASPD ya. Lalu ini anak dengan ciri psikopat yang sebenarnya nanti saya juga ada jelaskan di slide berikutnya bahwa sejak masih bayi sekalipun sebenarnya bisa dideteksi anak dengan ciri psikopat, meskipun seperti tadi saya sudah sebutkan, seorang anak nggak boleh didiagnosa sebagai psikopat gitu, hanya disebut memiliki ciri sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut. Nah ini yang nanti bakal mengemuka dalam diskusi ini adalah dampak sosial dari kekerasan yang dilakukan anak yang harusnya diperhitungkan di masa depan, karena ada dampak di masa depan yang selama ini tidak pernah dibicarakan. Yang dibicarakan adalah bagaimana sampai melakukan kekerasan seperti itu yang mengerikan gitu, kemudian sampai yang lain lagi adalah bagaimana itu bisa terjadi, apakah peran orang tua, sekolah, masyarakat dan lain sebagainya seperti tadi sudah saya sebutkan. Nah, dampak di masa depan, dampak sosial itu nggak
bicarakan. Padahal mereka atau anak-anak yang punya ciri psikopat tadi atau cenderung pada kekerasan dapat mempengaruhi anak lain dalam soal kekerasan atau pelanggaran hukum. Nanti juga saya sebutkan bahwa anak yang cenderung pada kekerasan juga cenderung pada pelanggaran hukum. Lalu ada lagi soal lain adalah munculnya korban yang didominasi, yang artinya dieksploitasi oleh anak dengan ciri psikopat itu gitu. Jadi korban biasanya nggak bisa lepas dari dominasi anak yang seperti itu gitu, pelakunya. Ya, memang ini sebuah persoalan yang jarang dipahami, bahwa ketika seorang anak atau pelaku yang melakukan kekerasan, dia bisa terus-menerus melakukan itu pada korbannya karena korbannya juga memiliki masalah dalam soal mental gitu, sehingga dia nggak bisa melepaskan diri. Jadi ini harusnya dibahas. Pelaku akan tumbuh menjadi psikopat kalau dibiarkan ya. Anak-anak yang punya kecenderungan seperti ini akan tumbuh menjadi psikopat dewasa yang tak terdeteksi atau nggak ditangani oleh sekelilingnya. Ia akan berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat atau negara. Nah, ini dia. Kan jadi persoalan, ternyata persoalan besar anak-anak yang pada masa kanak-kanaknya sudah melakukan kekerasan atau pelanggaran-pelanggaran hukum, dia akan menjadi masalah bagi masyarakat dan negara di masa depan atau di masa dewasanya. Ya, mereka mungkin memasuki lingkungan pemerintahan, jadi pejabat atau jadi apapun gitu di dalam pemerintahan, atau di organisasi atau dunia politik. Itu semua berbahaya bagi masyarakat dan negara. Jadi butuh program yang serius sebenarnya dari pemerintah tentu ya, atau dari lembaga-lembaga atau dari LSM yang bergelut di bidang ini. Misalnya program online yang semacam parenting yang khusus mengenai anak berciri seperti ini gitu. Jadi harus ada edukasi atau sosialisasi tentang persoalan ini yang lebih komplit atau lebih integrated gitu ya, terpadu, daripada yang selama ini sudah berjalan gitu, hanya bahas itu lagi dan besok terjadi lagi. Pencegahannya nggak terlihat berhasil, atau pembahasannya hanya seputar itu aja. Neuroscience sering luput dibahas ya, karena memang neuroscience adalah sains yang baru, berkembang sekitar 3 dekade atau 2 dekade barangkali ya. 3 dekade itu mungkin dari awal sekali, sebelum teknologi berkembang lebih pesat. Ketika teknologi berkembang lebih pesat di 2 dekade terakhir, tentu neuroscience lebih pesat lagi berkembang. Jadi setiap kali ada peristiwa seperti yang terjadi di sebuah sekolah di Musirawas, Sumatera Selatan itu, biasanya media beramai-ramai mewawancarai KPAI, pejabat di Kementerian Pendidikan, ahli pendidikan, guru, ahli psikologi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politisi, dan lain-lain. Banyak sekali pasti yang diwawancarai gitu ya. Namun apakah mereka ada duduk bersama kemudian untuk membicarakan ini, terus kemudian melihat peta masalahnya dan mencari solusi? Saya kira enggak, karena media hanya mewawancarai, dan mereka yang bergelut di bidang ini atau berkaitan dengan ini nggak pernah duduk bersama untuk bicara ini. Padahal seperti tadi saya bilang, punya dampak ke depan di masyarakat dan negara. Apa kata mereka? Ya, rata-rata mereka mencoba membahas peran orang tua seperti tadi yang sudah saya sebutkan, juga peran sekolah, guru agama, tayangan TV, media sosial, dan lain-lain. Apakah ada yang membahas sains baru mengenai kekerasan pada anak? Misalnya neuroscience? Jelas nggak ada. Neuroscience memang baru muncul 3 dekade terakhir, sebagaimana tadi saya sudah sebutkan. Sains berkembang dengan selalu melakukan riset, sehingga memberikan sudut-sudut pandang baru yang tentu saja memberikan solusi baru dari berbagai persoalan penting di masyarakat. Slide ini mengenai personality disorder yang dilahirkan.
Jadi apa itu personality disorder dan bagaimana itu dilahirkan selain dibentuk oleh lingkungannya. Istilah psikopati atau psikopat adalah istilah yang digunakan media, bukan dari dunia psikiatri. Ini ada linknya untuk dibaca bahwa dunia psikologi nggak menggunakan istilah itu. Psikiatri menggunakan istilah antisocial personality disorder atau ASPD yang tadi sudah disebutkan sebenarnya untuk mereka yang memiliki ciri cenderung pada kekerasan atau pelanggaran aturan. Selain psikopat ada lagi sebenarnya sebutan populer untuk ASPD ini, sosiopat dan narsisisme. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di diskusi sebelumnya panjang lebar mengenai ini. Bisa dilihat di link ini adalah rekaman video dari diskusi di waktu beberapa minggu yang lalu. Lalu psikopati secara singkat adalah kelainan di otak yang menyebabkan ketidakmampuan memiliki empati dan membedakan salah dan benar yang berlaku universal. Tentu ini penjelasan singkat atau definisi singkat mengenai psikopati. Dia lebih luas tentu dari ini, tapi dibuat singkat seperti ini. Psikopati terlahir dengan kondisi otak seperti itu, meskipun demikian, sebagian besar dari otaknya tetap memiliki fungsi seperti otak normal yang lainnya. Karena hanya ada bagian-bagian tertentu di dalam otaknya yang berbeda, tapi bagian lain dari otaknya berfungsi normal. Sehingga seorang psikopat bisa menjalani hidup seolah seperti orang kebanyakan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bagian tertentu dari otak psikopat yang berbeda adalah amigdala yang lebih kecil atau kurang aktif, dan juga prefrontal cortex yang lebih kecil, sebagaimana kita tahu dan sudah kita diskusikan di diskusi sebelumnya. Prefrontal cortex berfungsi untuk apa gitu, setidaknya untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk membedakan salah dan benar dan segala macam. Dan amigdala dia berinteraksi dengan prefrontal cortex, sebagaimana bagian otak lainnya selalu saling berinteraksi, dan interaksi antara amigdala dengan prefrontal cortex ini kurang aktif gitu, sehingga prefrontal cortex tadi disebutkan lebih kecil. Amigdala bisa menghasilkan rasa takut, rasa bersalah, rasa sedih dan lain sebagainya di mereka yang psikopat nggak aktif memproduksi itu gitu, sehingga mereka dikenal nggak punya empati pada korbannya. Yang misalnya mereka lakukan penganiayaan, mereka nggak bisa lihat bagaimana itu bisa terjadi juga pada dirinya, sehingga mereka yang disebutkan nggak punya empati itu nggak bisa merasakan sakit atau penderitaan itu. Riset ini di beberapa link yang di atas sebelumnya saya sudah sebutkan, sudah menunjukkan bayi yang baru berusia beberapa bulan saja sudah bisa diuji apakah memiliki ciri atau kecenderungan pada psikopati atau tidak gitu. Meskipun sekali lagi seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa setiap anak nggak bisa didiagnosa sebagai psikopat. Kata psikopatnya juga bukan satu diagnosa, jadi itu hanya menunjukkan trait atau ciri-ciri yang digolongkan psikopat. Meski demikian, kalau bayi atau anak-anak kita temukan memiliki ciri seperti itu, perlu pengamatan yang lebih panjang oleh para ahli ya, untuk kemudian ditentukan treatment yang tepat. Nah, ini ketika seseorang disebut psikopat, artinya adalah sebenarnya dia memiliki ciri-ciri utama. Sebenarnya ada lebih banyak lagi dari ini, tapi saya ringkas menjadi 5 saja supaya lebih mudah mengingatnya, karena memang ini yang utama, yang paling sering muncul pada mereka yang disebut psikopat. Satu, sulit membedakan salah dan benar. Ini betul-betul yang utama, karena itu membuat mereka cenderung melakukan pelanggaran hukum, bahkan kekerasan dan lain sebagainya. Itu juga membuatnya nggak mempan hukuman, jadi di penjara akan kembali lagi melakukan pelanggaran lagi. Itu sebabnya menurut penelitian
Mereka yang ada di dalam penjara adalah orang yang sudah pernah 35% dari mereka atau lebih gitu, itu adalah mereka yang pernah masuk penjara. Dia akan melakukan pelanggaran lagi sehingga masuk penjara lagi. Karena memang mereka nggak bisa membedakan salah dan benar, nggak bisa belajar pula mereka itu. Diajarkan bagaimanapun mereka akan lihat apa yang salah dan benar itu kabur buat mereka gitu. Um, ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga menonjol sekali, mereka nggak punya empati sehingga mereka bisa melakukan kekejaman yang nggak terbayangkan karena mereka nggak bisa memahami bahwa sesuatu yang buruk seperti yang dilakukan pada satu korban itu bisa berlaku juga pada dia. Dia nggak bisa membayangkan itu. Jadi itu yang disebut nggak punya empati. Jadi mereka bisa melakukan suatu perbuatan yang sangat mengerikan atau kejam luar biasa gitu. Termasuk pembunuhan itu. Kemudian yang nomor 3, apapun yang dilakukannya hanya untuk kepentingannya sendiri. Jadi ketika itu menyenangkan dirinya, itu akan dilakukannya. Bukan untuk orang lain atau untuk kepentingan orang lain. Sehingga ia akan belajar apapun untuk memanipulasi orang lain gitu. Jadi kalau dia baik sama orang lain, itu adalah sebuah cara dia untuk memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau apa yang akan membuat dia senang nanti. Ini juga membuatnya dominan pada orang lain, pada anak lain, sehingga mampu mempengaruhi anak lain untuk ikut melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak yang didominasi oleh anak dengan ciri psikopat ini tentu juga punya masalah dengan personality mereka. Sehingga mereka mampu diarahkan atau dipengaruhi untuk melakukan pelanggaran hukum atau kekerasan juga. Meskipun pada dasarnya anak yang dipengaruhi adalah bukan anak dengan ciri psikopat. Jadi ini nomor 3, ciri utama yang berbahaya tentu ya, menonjol juga. Karena memang mereka mampu melakukan ini. Kemudian yang 4, kekerasan dan pembunuhan adalah perbuatan yang mampu dengan mudah dilakukan oleh seorang psikopat, termasuk anak-anak bisa melakukan pembunuhan itu gitu. Mereka akan mencoba pada masa paling dini sekali mereka mencoba melepaskan kepala boneka dari tubuhnya, badan anggota tubuhnya yang seperti itu. Terus kemudian akan berkembang, ini menurut penelitian ya, ada penelitiannya, ada apa namanya, ke cerita-cerita dari kesaksian dari orang tua gitu. Kemudian mereka akan mencoba dengan hewan hidup gitu, yang kemudian nanti akan berkembang lagi kepada manusia gitu. Nah, meski demikian mereka cenderung atau mudah melakukan itu gitu, tapi kondisi lingkungan bisa meredam. Jadi parenting ini artinya ya, parenting yang baik atau lingkungan di sekolah atau apa yang juga bagus gitu atau apa namanya baik untuk dia, membuat dia nggak stres gitu, itu bisa membuat potensi kekerasan atau potensi pembunuhan bisa menjadi terpendam untuk sementara karena memang sepanjang hidupnya menurut berbagai riset dia akan cenderung untuk begitu gitu. Meskipun beberapa riset yang mesti dikonfirmasi lagi menunjukkan bahwa mereka juga bisa menghilangkan kecenderungan kekerasan dan pembunuhan itu. Kemudian yang kelima adalah psikopat nggak selalu melakukan pembunuhan. Itu yang tadi saya bilang karena ada lingkungan atau parenting ya yang baik. Namun juga ini juga menonjol adalah cenderung melakukan kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang kita biasa sebut dengan kata yang populer adalah bully ya. Mereka senang membuli atau cenderung membuli orang lain gitu. Sebenarnya karena yaitu mereka nggak punya empati dan cenderung mendominasi, kemudian nggak bisa membedakan salah dan benar gitu, dan lain-lain. Itu yang kelima. Nah, di slide ini yang jarang sekali dibahas, setiap kali terjadi ada peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah bahkan gitu ya. Itu
tadi sebenarnya sudah disebutkan, cuma ini menjadi ringkasan lagi. Mempengaruhi orang lain atau anak lain dalam soal kekerasan atau pelanggaran hukum. Munculnya korban yang didominasi, yang arti lainnya adalah dieksploitasi oleh seorang psikopat. Mungkin satu, dua orang, atau banyak, atau sekelompok orang, atau masyarakat. Jadi ini juga tentang bagaimana perilaku itu kemudian berpengaruh ke masa depan atau ke masyarakat yang lebih luas. Munculnya korban yang depresi karena tak mampu keluar dari dominasi psikopat. Bullying adalah salah satu bentuk kekerasan verbal, bahkan fisik. Tentu ada tingkatannya, rendah atau ringan sampai yang berat. Pembuli dan korban bully akan sama-sama tumbuh terus dengan gejala ESPD, yang tadi saya sudah sebutkan gitu ya. Mereka juga rentan mengalami stres atau depresi. Psikopat bisa tumbuh tak terdeteksi dan tak tertangani oleh sekelilingnya karena lingkungannya tak memiliki pengetahuan tentang psikopat. Ia akan berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat atau negara. Ia mungkin sukses di pemerintahan, di perusahaan, di organisasi, atau di dunia politik. Tentu ini berbahaya bagi masyarakat dan negara. Ingat, seorang psikopat cenderung pada pelanggaran hukum dan cenderung mendahulukan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain atau masyarakat. Seorang psikopat mampu memicu kerusuhan atau konflik di masyarakat, bahkan perang. Itu bisa mereka lakukan karena mereka tak bisa merasa bersalah atau merasa sedih. Jadi ini yang hal-hal yang jarang sekali dibicarakan setiap kali terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anak. Padahal dia mampu mempengaruhi sebagian kecil atau sebagian besar anak-anak atau orang-orang di sekitarnya sehingga kemudian masyarakat atau negara dirugikan. Tentu dalam setiap diskusi kami menawarkan solusi baru dari sains baru atau dari dunia sains yang terus dikembangkan, misalnya neuroscience gitu ya. Nah, solusi untuk peristiwa yang terjadi seperti kemarin yang sebenarnya beberapa minggu lalu maksud kami gitu ya, itu akan berulang lagi karena memang selalu ada anak-anak dengan ciri seperti itu atau yang cenderung pada kekerasan. Nah, ada banyak riset yang dilakukan kepada murid di sekolah dari mulai SD sampai SMA bahkan di universitas juga ya, di berbagai kota di dunia dalam kerangka untuk menurunkan tingkat kekerasan atau bullying di sekolah. Ini ada salah satu aja, sebenarnya ada banyak sekali link yang menunjukkan riset-riset itu dilakukan. Ini bentuknya video di YouTube gitu tentang bagaimana di sekolah yang sangat masih awal sekali ke taman kanak-kanak dan SD gitu ya, bagaimana itu bisa punya pengaruh positif gitu pada anak-anak, apa yang dilakukannya, apa yang diajarkan pada mereka gitu. Kemudian kebanyakan dari riset itu hanya memberikan satu program act of kindness atau meminta murid untuk melakukan perbuatan kebajikan. Jadi anak-anak kesehatan mental mereka bisa hanya diperbaiki dengan beberapa program yang kelihatannya sederhana atau dulu barangkali karena belum ada risetnya dibilang nggak mungkin atau aneh gitu. Padahal ternyata hanya dengan program ini angka kekerasan dan bullying bisa menurun secara signifikan. Tapi bukan itu aja yang bisa menurun. Sebenarnya prestasi akademik juga meningkat, angka bolos menurun, partisipasi dalam setiap pelajaran juga meningkat, yang tadinya mau ogah-ogahan atau gampang fokusnya beralih kemana-mana, tapi kemudian dengan program-program seperti ini, seperti Act of Kindness misalnya salah satunya, itu bisa membaik. Nah, ini ada satu video juga, saya kasih video supaya lebih mudah melihat bahwa memang sudah populer program-program seperti ini di negeri-negeri maju terutama ya.
Nah, di beberapa riset yang lain, bukan hanya act of kindness atau meditasi aja yang diberikan gitu, tapi juga ada yang lain, menulis jurnal positif diberikan pada anak-anak itu juga menghasilkan perubahan yang signifikan dalam perilaku dan kognitifnya mereka. Tentu saja anak program seperti ini mungkin nggak berlaku bagi anak-anak dengan ciri psikopat gitu, karena butuh treatment atau program yang lebih spesifik lagi untuk mereka. Namun program ini amat berguna bagi anak yang mungkin di sekitar mereka ada anak dengan ciri psikopat atau dengan ciri ASPD. Jadi anak-anak seperti ini selalu ada di lingkungan anak-anak di sekolah dimanapun gitu ya, sehingga anak-anak normal perlu memiliki bekal yang kuat agar mereka nggak terpengaruh atau nggak menjadi korbannya, bahkan yang penting itu juga barangkali ya, nggak menjadi korban dari anak-anak dengan ciri ASPD tadi ya. Jadi demikian Bapak Ibu semuanya, begitu paparan kami. Bagi yang hendak merespon, bertanya, ataupun menyanggah, silahkan meresponnya melalui kolom komen di bawah ini. Kami akan segera meresponnya dan diskusi bisa berjalan lebih lama daripada melalui Zoom. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam sehat.